Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak Rizal Pahlevi, LC-MSI, selaku dosen manajemen syariah. Perkenalkan, saya Siska Hermansyah, dan juga dengan rekan saya yaitu Fitri Liani Pramudita, di mana kami akan menjelaskan yang namanya mengenai pasar modal syariah. Apa itu pasar modal syariah? Definisi pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, dan perannya itu menjadi sumber pendanaan bagi perusahaan dan sarana investasi efek syariah. Pasar modal syariah bersifat universal, dapat digunakan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang, suku, agama, dan ras tertentu. Adapun perbedaan pasar modal syariah dengan pasar modal secara umum. Pasar modal syariah merupakan bagian industri pasar modal Indonesia. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah sejalan dengan pasar modal lainnya. Namun, ada beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Apakah pasar modal halalkah? Halal karena pada dasarnya kegiatan pasar modal merupakan kegiatan penyertaan modal dan jual beli efek atau saham dan suku yang termasuk ke dalam kelompok muamalah, sehingga transaksi dalam pasar modal diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan syariah yang ada. Kegiatan muamalah yang dilarang adalah kegiatan spekulasi dan manipulasi yang ada di dalamnya mengandung unsur goror dan riba. Kegiatan atau tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariah yaitu ada 4. Yang pertama ada riba, tambahan dalam transaksi pertukaran barang-barang ribawi dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak. Yang kedua yaitu GCC, yaitu penjualan menjelaskan keunggulan atau keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatannya. Yang ketiga itu ada ihtikar, yaitu membeli suatu barang yang diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjualkan kembali pada harga lebih mahal. Dan yang terakhir ada taghirir, upaya mempengaruhi orang lain baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan agar terdorong melakukan transaksi. Berikutnya ada produk dan layanan dalam pasar modal syariah. Produk pasar modal syariah adalah efek syariah. Produk efek syariah yaitu ada sukuk, efek syariah berupa saham, reksadana syariah, dana investasi real estate syariah. Berikut ada layanan pasar modal syariah, yaitu yang pertama ada manajer investasi syariah, yang kedua ada ahli syariah pasar modal, yang ketiga ada unit pengelolaan investasi syariah, dan yang terakhir ada bank kustodian yang memberikan jasa kustodian syariah. Untuk materi selanjutnya ada produk efek syariah. Untuk yang pertama ada sukuk. Sukuk ini efek syariahnya berupa sertifikat ataupun bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau yang tidak terbagi atas aset yang mendasarinya ataupun underlying aset. Jadi underlying aset ini bisa dijadikan sebagai objek atau dasar penerbitan awalnya si sukuk. Aset ini bisa dijadikan underlying, terus juga bisa berupa barang berwujud kayak tanah, bangunan, dan juga proyek pembangunan, ataupun yang tidak berwujud seperti jasa ataupun hak manfaat atas jasa tersebut. Untuk yang selanjutnya ada karakteristiknya sukuk.
Yang pertama, dia tuh perlu underlying asset sebagai dasar penerbitannya. Terus merupakan bukti kepemilikan atas si underlying asset. Terus selanjutnya terbebas dari yang namanya riba, gharar, dan juga maisir. Yang terakhir, penggunaan dana harus sesuai dengan prinsip syariah yang ada. Untuk yang kedua, di sini ada efek syariah berupa saham. Untuk konsep saham di sini yaitu konsep kegiatan musyarakah ataupun syirkah. Jadi, penyertaan modal dengan hak bagi hasil usahanya. Dengan demikian, si saham ini tidak bertentangan sama yang namanya prinsip syariah, karena saham itu merupakan bukti penyertaan modal dari si investor ke si perusahaan, yang kemudian si investor akan mendapatkan bagi hasil dari usaha tersebut yang berupa dividen. Untuk yang selanjutnya ada yang namanya reksadana syariah. Dia tuh merupakan salah satu wadah investasi yang kolektif. Terus juga dikelola sama manajer investasi dengan cara menginvestasikan si dana kelolaan efek syariahnya berupa saham syariah, sukuk, ataupun instrumen syariah lainnya baik di dalam maupun di luar negeri.